Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Luririn Indahyani, NIM 24230718, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Undiksa Singaraja. Kali ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Sains Masa Depan. Soal nomor 1 tentang bioteknologi dan rekayasa genetika. Pemerintah berencana mengembangkan tanaman hasil rekayasa genetika untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, sebagian masyarakat menilai teknologi ini bertentangan dengan nilai keagamaan dan berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi petani kecil. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut dengan mengaitkan prinsip penguasaan sains dan teknologi dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya, pengembangan tanaman hasil rekayasa genetika merupakan bentuk penguasaan sains dan teknologi yang strategis untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional seperti perubahan iklim, serangan hama, dan keterbatasan lahan. Namun, penerapan teknologi ini tidak dapat dilepaskan dari nilai ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari perspektif ketuhanan yang Maha Esa, penguasaan bioteknologi harus dipahami sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam mengelola ciptaan Tuhan secara bertanggung jawab, bukan sebagai upaya menandingi kehendaknya. Oleh karena itu, rekayasa genetika perlu dikembangkan dengan prinsip kehati-hatian, etika, dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat. Keterlibatan ulama, tokoh agama, dan lembaga etika menjadi penting untuk memastikan teknologi ini tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Dari sisi keadilan sosial, negara wajib memastikan bahwa manfaat tanaman transgenik tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga dapat diakses oleh petani kecil. Tanpa regulasi yang adil, teknologi ini justru berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi akibat ketergantungan pada benih berlisensi mahal. Dengan demikian, penguasaan sains harus diarahkan untuk kemaslahatan bersama melalui kebijakan distribusi teknologi yang adil dan perlindungan terhadap petani kecil. Soal nomor 2 tentang proyek genom manusia. Data genom masyarakat Indonesia digunakan dalam riset kesehatan nasional dan bekerja sama dengan perusahaan asing. Pertanyaannya, tinjau penggunaan data genom ini berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial, terutama terkait perlindungan martabat manusia dan kedaulatan bangsa. Jawabannya, dengan pemanfaatan data genom masyarakat Indonesia untuk riset kesehatan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan, pengobatan presisi, dan pencegahan penyakit. Namun, penggunaan data ini harus ditinjau dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Nilai kemanusiaan dituntut agar setiap individu diperlakukan sebagai subjek bermartabat, bukan sekadar objek penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan dan penggunaan data genom harus disertai persetujuan sadar atau informed consent, perlindungan privasi, dan jaminan keamanan data. Kerjasama dengan perusahaan asing itu harus memastikan tidak terjadi eksploitasi biologis yang merugikan masyarakat Indonesia. Dari perspektif keadilan sosial, data genom merupakan aset strategis bangsa. Negara berkewajiban menjaga kedaulatan agar hasil riset itu bermanfaat nyata bagi sistem kesehatan nasional, bukan hanya keuntungan ekonomi pihak asing. Dengan demikian, riset genom harus berorientasi pada kepentingan publik dan perlindungan martabat manusia. Soal nomor 3 tentang AI dan data science dalam layanan publik.
Sebuah pemerintah daerah menggunakan AI untuk menentukan penerima bantuan sosial. Namun, banyak warga merasa keputusan sistem tersebut tidak transparan. Pertanyaannya, analisis masalah ini dengan mengaitkan penggunaan AI dengan prinsip kemanusiaan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya, penggunaan AI untuk menentukan penerima bantuan sosial ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran. Namun, ketidaktransparan sistem ini menimbulkan persoalan kemanusiaan dan demokrasi. Dari sistem kemanusiaan, setiap warga itu berhak diperlakukan adil dan memiliki kesempatan untuk memahami serta menggugat keputusan yang menyangkut hak hidupnya. Sistem AI yang bersifat kotak hitam berpotensi mengabaikan kondisi sosial nyata masyarakat dan menghilangkan empati dalam pengambilan keputusan. Nilai kerakyatan menuntut agar kebijaksanaan publik termasuk penggunaan AI dijalankan melalui musyawarah dan akuntabilitas. Oleh karena itu, AI seharusnya menjadi alat bantu pengambil keputusan, bukan pengganti sepenuhnya kebijaksanaan manusia. Transparansi, algoritma, dan partisipasi publik menjadi syarat utama agar teknologi selaras dengan nilai Pancasila. Soal nomor 4 tentang AI dan dunia kerja. Perusahaan nasional menggantikan tenaga kerja manusia dengan sistem AI otomatis demi efisiensi. Pertanyaannya, jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap keadilan sosial dan bagaimana nilai sila kelima dapat menjadi dasar kebijakan ketenagakerjaan di era AI. Jawabannya, penggantian tenaga kerja manusia dengan sistem AI demi efisiensi ekonomi menimbulkan dilema keadilan sosial. Di satu sisi, AI meningkatkan produktivitas, namun di sisi lain berpotensi memperbesar pengangguran dan ketimpangan sosial. Nilai keadilan sosial menuntut agar kemajuan teknologi tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja. Negara dan perusahaan harus memastikan adanya program reskilling, upskilling, serta perlindungan sosial bagi pekerja terdampak. Sila kelima Pancasila mengamanatkan bahwa hasil kemajuan teknologi harus dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat, bukan hanya pemilik modal. Dengan demikian, kebijakan ketenagakerjaan di era AI harus bersifat transformatif dan berkeadilan, bukan semata-mata berorientasi pada efisiensi ekonomi. Soal nomor 5 tentang material dan energi terbarukan. Pembangunan pembangkit energi terbarukan ini dilakukan di wilayah adat tanpa melibatkan masyarakat setempat. Pertanyaannya, analisis kasus ini dengan mengaitkan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial, serta jelaskan peran sains material dalam pembangunan yang berkelanjutan. Jawabannya, pembangunan pembangkit energi terbarukan di wilayah adat tanpa pelibatan masyarakat setempat bertentangan dengan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Persatuan Indonesia menurut pengakuan terhadap keberagaman sosial budaya, termasuk hak masyarakat adat atas wilayahnya. Pengabaian partisipasi masyarakat lokal berpotensi memicu konflik sosial dan melemahkan persatuan nasional. Sains material berperan penting dalam menciptakan teknologi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, penerapannya juga harus disertai pendekatan sosial yang inklusif. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat tercapai jika kemajuan teknologi berjalan seiring dengan keadilan sosial dan penghormatan terhadap komunitas lokal. Soal nomor 6 tentang transisi energi nasional.
Program transisi energi nasional menyebabkan penutupan tambang batu bara dan pemutusan hubungan kerja massal. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan transisi energi dapat dirancang agar mencerminkan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya, penutupan tambang batu bara akibat transisi energi merupakan langkah strategis untuk berkelanjutan lingkungan, namun berdampak sosial besar bagi pekerja. Nilai persatuan Indonesia menghendaki agar kebijakan transisi tidak menimbulkan fragmentasi sosial antara wilayah penghasil energi dan pusat kebijakan. Sementara itu, keadilan sosial ini menuntut adanya perlindungan dan alternatif mata pencaharian bagi pekerja terdampak. Kebijakan transisi energi harus dirancang secara bertahap, adil dan partisipatif melalui pelatihan ulang tenaga kerja dan pembangunan ekonomi alternatif di daerah terdampak. Soal nomor 7 tentang neuroscience dan transhumanisme. Teknologi implan otak ini dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif manusia sehat. Pertanyaannya, tinjau perkembangan ini dari perspektif ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya terkait hakikat dan martabat manusia. Jawabannya, pengembangan implan otak untuk meningkatkan kemampuan kognitif manusia itu menimbulkan pertanyaan filosofis dan etis mendalam. Dari perspektif ketuhanan Yang Maha Esa, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan kodrati. Upaya peningkatan kognitif ekstrim ini berpotensi mengaburkan batas antara terapi dan modifikasi hakikat manusia. Nilai kemanusiaan ini menuntut agar teknologi ini tidak mereduksi manusia menjadi objek eksperimen. Pengembangan neuroscience harus diarahkan untuk tujuan kemanusiaan seperti penyembuhan penyakit, bukan sekadar peningkatan performa yang berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Soal nomor 8 tentang peningkatan kognitif anak. Implan saraf berbayar hanya dapat diakses oleh kelompok ekonomi tertentu. Pertanyaannya, analisis kasus ini berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, serta implikasinya terhadap kesetaraan pendidikan. Jawabannya, akses implan saraf berbayar yang terbatas pada kelompok ekonomi tertentu itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan pendidikan. Nilai kemanusiaan menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk berkembang. Ketimpangan akses teknologi kognitif ini berpotensi menciptakan kelas biologis baru dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa kemajuan neuroscience itu tidak memperlebar jurang sosial, melainkan mendukung sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Soal nomor 9 tentang quantum science dan keamanan nasional. Komputer kuantum berpotensi meretas sistem keamanan digital negara. Pertanyaannya, jelaskan peran pengembangan sains kuantum dalam menjaga persatuan Indonesia dan kedaulatan nasional di era digital. Jawabannya, perkembangan komputer kuantum membawa potensi ancaman sekaligus peluang bagi keamanan nasional. Pengembangan sains kuantum yang mandiri ini merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan digital dan persatuan Indonesia. Ketergantungan pada teknologi asing berisiko melemahkan sistem pertahanan negara. Dengan penguasaan sains kuantum secara berdaulat, Indonesia dapat melindungi infrastruktur strategis dan memperkuat persatuan nasional di era digital. Soal nomor 10 tentang sains sosial, etika, dan Pancasila. Perkembangan pesat bioteknologi, AI, dan sains kuantum meningkatkan efisiensi hidup,
tetapi juga memperluas pengawasan terhadap warga negara. Pertanyaannya, analisis bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi landasan etis dalam pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi di Indonesia. Jawabannya, perkembangan bioteknologi, AI, dan sains kuantum membawa manfaat besar, tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap warga negara. Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi landasan etis dengan menempatkan ketuhanan sebagai sumber moral, kemanusiaan sebagai orientasi, persatuan sebagai tujuan, kerakyatan sebagai mekanisme, dan keadilan sosial sebagai hasil akhir pengembangan sains dan teknologi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas etis, Indonesia dapat memastikan bahwa kemajuan sains tidak hanya canggih secara teknis, tetapi bermartabat secara moral dan adil secara sosial. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.